salam sepak bola. Ya, hari Sabtu, Minggu, Senin 6, 7, 8 Februari udah mulai banyak lagi ya match. Beberapa ada big match dan ada juga yang bukan big match cuma partai penting. Oke, yang pertama kita ke Liga Italia dulu. Hari pagi nih, Sabtu pagi ada Fiorentina ketemu Inter, berarti nanti ya. Oke, Fiorentina ketemu Inter. Nah, Fiorentina ini kan lumayan ya sekarang ya. Sejak dipegang Prandelli, mereka juga udah mulai ada tren peningkatan performa, cuman kan masih belum inilah, karena lu tahu sendiri Fiorentina pemainnya siapa sih yang bagus kan? Nggak ada sama sekali. Inter nih permainannya, kalau misalkan mereka keasikan menyerang, nah pertahanannya suka lucu. Itulah yang terjadi ketika berhadapan dengan Juventus, yang di babak pertama Juventus terutama kasih Inter pegang bola dan Juventus cuma butuh peluang kecil untuk bisa cetak gol. Cuman kan Fiorentina bukan Juventus yang dalam hal notabene penyerangan nggak sebagus itu. Dan prediksi gua Fiorentina ketemu Inter, hasil imbang ini cukup besar untuk partai ini. Oke. Lalu kita Juventus Roma. Nah, ini yang seru nih. Juventus Roma ini kalau misalkan ketemu tim-tim yang dalam tanda kutip Big Four-nya Italia, seperti ketemu Milan, Inter itu, mereka nggak kalah. Mereka lebih memaksakan hasil imbang lah. Karena permainan Roma ini adalah permainan yang pragmatis, begitu taktis, nggak terlalu banyak pegang bola, lebih memanfaatkan peluang-peluang seperti set piece ataupun kesalahan lawan. Nah, cuman ini gue nggak yakin taktik itu akan berlaku pada Juve. Juve ini kan konsentrasinya bagus banget kalau misalkan main, dan walaupun sekarang Juve-nya bukan Juve yang dulu lagi ya dalam hal kualitas pemain, cuman kan dalam mental juara nggak bisa bohong, tetaplah tim ini layak dikedepankan untuk menjadi juara. Ya, apalagi sekarang mereka punya tabungan satu game tunda tuh, dan ketinggalan akan juga pasti belum jauh. Apalagi kalau misalkan mereka ini menang lawan Roma, mereka bisa kudeta Roma sekaligus masuk ke ranking 3 dan memperketat persaingan. Ya, feeling gue Juve ketemu Roma, Juve bisa ambil 3 angka, cuman untuk skornya tipis ya mungkin. Oke. Lalu kita Milan Crotone, ya nggak begitu penting sebenarnya ya. Crotone di juru kunci ketemu Milan ranking 1. Cuman lu jangan lupa sekarang Milan ini performanya menurun dibanding awal-awal musim ya. Karena apa? Mereka lini tengahnya sekarang jelek karena nggak ada Benasar, nggak ada Hakan, jadi otomatis nggak ada yang bisa pegang bola. Cuma mengharapkan siapa dari lini tengah? Brahim Diaz bukan kapasitas untuk itu. Tonali, Kessie bukan tipe itu. Jadi otomatis sekarang permainan Milan lebih memakai sayap, entah itu dari Rafael Leao, Theo Hernandez ataupun Saelemaekers, yang ujung-ujungnya muaranya siapa? Ibra lagi, kalau nggak Mandzukic. Nah, itu udah diantisipasi oleh beberapa tim, termasuk kemarin tuh yang pasti kalah lawan Atalanta. Ya, feeling gua Crotone bukan Atalanta lah, jadi harusnya Milan bisa ambil 3 angka. Oke. Lalu lanjut ke Spanyol. Nah, Spanyol ini nggak terlalu banyak match yang penting dan seru ya. Ya, kecuali di sini ada Betis lawan si Barcelona. Ya, cukup seru, cuman nggak seseru match-match yang lain. Dan Betis ini sekarang di ranking 7 ketemu Barcelona. Cuman Barcelona kemarin Koeman habis ngelakuin rotasi, dan seharusnya pemain-pemain kayak Des segala De Jong itu udah bisa main di sini. Dan kalau misalkan Barca main dengan 11 pemain inti itu, ya mainnya bagus banget dan bisa cetak banyak gol. Cuman misalkan kalau di sini Koeman lebih main rotasi lagi, ya gue bingung juga nih si siapa Barca bisa menang atau enggak. Jadi feeling gue kalau misalkan Barca full tim bisa menang gede. Cuman kalau misalkan ada satu pemain aja yang diganti, nah Barca akan kesulitan ketemu Betis. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke Madrid. Nih, lumayan seru, ketemu Huesca seru dalam tanda kutip. Kenapa? Madrid ini kan kalau ketemu tim parkir bis kesulitan banget sekarang, apalagi kemarin mereka habis kalah tuh 1-2, bukan karena 10 pemainnya, tapi karena apa? Mereka nggak bisa cetak gol, cuma bisa cetak 1. Mereka bisa bangun peluang, tapi penyerangannya mereka tumpul, cuma mengandalkan Benzema. Sayap-sayapnya Madrid kayak misalkan Vasquez ataupun Asensio, Hazard,
nggak sama sekali efektif. Karena apa? Hazard di sini ditugaskan sebagai pelayan Benzema, beda dengan yang dilakukan di Chelsea. Karena kalau di Chelsea dia berperan bisa sebagai goal getter, bisa juga sebagai masuk ke tengah. Nah itulah yang nggak diterapkan di Madrid, dan itu merupakan salah satu catatan kenapa Hazard sulit berkembang di sini. Oke, nah feeling gua WSK ketemu Madrid, feeling gua bisa menang. WSK ketemu Madrid, harusnya Madrid bisa menang tipis lah. Oke, lalu kita lanjut ke Liga Inggris. Liga Inggris ada Aston Villa ketemu Arsenal. Ya, Aston Villa lagi turun sekarang di ranking 9 setelah sebelumnya sempat heboh dia masuk top 6 kan. Ya kemarin lawan West Ham juga kalah, dan Arsenal juga kemarin kan habis kalah tuh yang 9 pemain kan lawan siapa Wolverhampton. Nah feeling gue di sini Arsenal Luis nggak main, Leno nggak main, udah kelar loh ini si Arsenal ini. Cuman kalau misalkan harusnya Arteta ya ada banyak taktik ya di sini. Cuman kalau misalkan dia mainin Willian lagi, PP lagi, Nketiah lagi, ya udah selesai dah tuh bar. Oke. Lalu kita ke MU Everton. Nah ini big match nih, seru nih. Big matchnya untuk dalam tanda kutip lumayan seru, bukan seru banget. Ya Everton lu tahu sendiri sekarang mainnya kan udah menurun banget. Karena apa? Ya mereka udah tahu yang bisa pegang bola James doang. James pun fisiknya udah nggak sebagus dulu lagi. Itulah jadi salah satu alasan kenapa dia dibuang Zidane ya. Karena apa? Pemain ini udah nggak kuat lagi main dengan begitu banyak match dengan tempo yang tinggi, dan terlihat di sini bagaimana James sudah nggak cukup untuk itu. Dan feeling gue kalau misalkan MU mampu tampil full tim dengan ya beberapa pemain intinya main ataupun dalam performa yang on top seperti kemarin ketika mereka menghancurkan Liverpool, ya harusnya MU bisa mengamankan 3 angka di sini. Ya lalu kita ke Sheffield Chelsea. Nah Chelsea ini kemarin habis ngalahin Tottenham ya. Cuman Chelsea ini kan kendalanya satu, mereka bisa create peluang tapi apa? Ya Werner lagi bapuk banget istilahnya, jadi mereka nggak ada bisa muara untuk ke Tammy Abraham, bukan kapasitasnya seperti striker yang bisa cetak 20 gol semusim. Giroud ya umur udah nggak bisa bohong, Giroud udah tua, jadi otomatis Sheffield ketemu Chelsea ya mungkin Chelsea bisa menang tapi akan kesulitan untuk cetak gol. Oke. Lalu yang terakhir ada Liverpool ketemu City. Nah ini lumayan seru nih. Liverpool akan tampil all out ketemu City. Karena apa? Liverpool sekarang udah nothing to lose lah ibaratnya. Lu udah nggak bisa, lu dalam tanda kutip udah tertinggal 7 poin, dan persaingan gelar ya udah cukup sulit lah. Karena apa? Liverpool sekarang ibaratnya gini, lu Thiago bisa oper kiri kanan depan belakang bagus, tapi apa satu, Thiago mau ngoper ke siapa? Origi, Shaqiri, Oxlade, ya udah selesai dah tubaran. Karena apa? Mane nggak main, Firmino ya bukan goal getter yang bagus lah, Salah kadang bagus kadang jelek, yang namanya juga pemain ini juga udah overload lah. Jadi ibaratnya Liverpool ini kendalanya di sisi penyerangan. Ya cuman di sini gua rasa Klopp akan punya taktik lain lah ketika berhadapan dengan City, dan feeling gua Liverpool ketemu City, Liverpool bisa menang di sini. Oke, sekian